Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidup, dan Allah yang Maha Hidup itu menginginkan kita ini hidup dalam keadaan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Jadi ibadah itu adalah menjadi bagian yang melekat pada diri kita. Kalau tidak ibadah, berarti kita salah. Ya, kita dosa. Dan ibadah kita, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada peribadahan kepada yang lain. Ya, itulah yang namanya tauhid, mengesahkan hanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya, Raja segala-galanya, yang benar, yang hak, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran agama yang benar, itulah agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan melalui para nabi dan rasul secara sempurna dari mulai Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Disempurnakan Islam itu sesempurna-sempurnanya ajaran. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam, yang ada yang sudah sempurna dan disempurnakan, ditutup dengan penutup kerasulan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lengkap dengan pribadi beliau. Ya, pribadi beliau disebutkan sebagai uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sehingga bagi kita sangatlah mudah dalam beragama ini. Kita berharap kepada Allah diberikan hidayah untuk tetap dalam agama ini. Ihdinas syiratal mustaqim. Dan ketika kita mengenal asyiratal mustaqim, itulah ajaran agama Islam. Artinya ajaran yang lain adalah maghdubi alaihim waladhdallin, dimurkai dan tersesat. Dan ketika kita mengambil agama ini sebagai agama Islam bagi diri kita, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita beriman, bertakwa secara benar kepada Allah, dan kita tidak mati melainkan dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan Islam berarti matinya husnul khatimah, insya Allah. Baik Bapak Ibu, hari ini kita berbahagia dalam keadaan yang tetap istiqamah untuk tetap berjamaah bersama-sama membaca Al-Quran, karena kita tahu, kita paham dari ilmu yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, belajar dan mengajarkannya. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang belajar dan termasuk yang mengajarkannya. Belajar dan mengajar melekat pada keadaan seseorang yang pada saat yang sama, saat itulah dia sebenarnya mampu untuk menjadikan dirinya sebagai pelajar sekaligus juga sebagai pemberi pelajaran dalam interaksi secara benar, dalam interaksi secara syariat yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di waktu subuh ini, setelahnya kita sholat berjamaah subuh,
kemudian kita tetap tinggal di masjid, dan kita berakhir sampai dengan nanti ketika matahari sudah keluar. Kemudian kita juga menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat isyraq, ya, 2 rakaat sholat isyraq, yaitu sholat menyambut atau sholat setelahnya matahari keluar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Siapa orang atau siapa manusia, laki ataupun perempuan, ya, ini aki-aki, emak-emak, ini, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, juga remaja-remaja, nah, baik putra ataupun putri yang sholat subuh berjamaah di masjid, dan tetap tinggal di masjid, tidak keluar dari masjid sampai dengan matahari keluar. Kemudian dia sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka baginya mendapatkan keutamaan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, dan kita yakini itu adalah benar, dan kita yakini bahwa itu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu persis bahwa kita umatnya ini ada yang dekat, ada yang jauh dari yang namanya menjalankan ibadah haji dan umroh, yaitu ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Pada saat itulah Rasulullah melihat bahwa betapa banyak orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh, tapi belum dimampukan, belum istitoah, baik secara fisik, jasmania, secara harta malia, secara ilmunya, ya, ilmiahnya, ataupun secara keamanan dan kondisi-kondisi finansial lainnya, serta kondisi mentalnya, emosionalnya. Nah, pada saat itulah Rasulullah SAW menyampaikan, bagi orang yang berkeinginan kuat seperti itu, ingin tetap mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh, maka diberikan solusi terbaik, solusi terindah, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dia tetap tinggal di tempat sholat subuh berjamaah, artinya di masjidnya, dan tidak keluar dari masjidnya sampai keluar matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat saja sholat isyraq, maka baginya pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Yuk kita niatkan. Tentunya di balik itu semua terdapat hikmah dan berkah dari seseorang yang membiasakan untuk sholat subuh berjamaah, membiasakan iktikaf di masjid, kemudian membiasakan menyambut matahari, menyambut siang dengan ibadah. Dan mudah-mudahan ini termasuk yang ikhlas dilaksanakan oleh diri kita masing-masing. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, kita pancarkan cahaya frekuensinya ke seluruh alam dunia ini, dimanapun berada, yang bisa menangkap baik secara live lewat online meeting ataupun lewat rekaman-rekaman. Semuanya mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Saung Tahfidz Al-Quran hadir, dan juga di Dunia Maya sana di Bogor hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, ya. Kemudian ada di Sumedang hadir Teh Iis Yuliati bersama keluarga. Di Bandung Cipamokolan dan Masjid Al Jabbar ada hadir Kang Widya di bersama keluarga. Dari Cirebon, dari Kanuman ada hadir Teh Hilda bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon juga hadir Irin bersama keluarga. Kemudian dari Radio Kilait FM Bandung, ya, bersama krunya Kang Indra bersama keluarga dan keluarga besar Radio Kilait FM. Hari ini kita berbahagia dan insya Allah kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah dan kita sama-sama berjamaah membaca Al-Quran. Kita akan membaca hari ini surat At-Taubah. Surat At-Taubah hari ini yang akan kita baca mulai dari ayat ke-5. Ya. Kita baca surat At-Taubah mulai ayat ke-5, dilanjutkan dengan membaca tarjamah dan tafsir Ibnu Katsir yang mudah-mudahan kita bisa mendapat
ilmu, ya kita bisa mendapatkan kesempatan memilih dan memilah untuk menjadikan amal. Kemudian kita juga ingin supaya amal kita itu sampai dengan nikmat, berbasis atau berdasarkan kepada pemahaman yang benar, kepada amalan yang benar, contoh teladan yang benar, dan tentunya setelah nikmat kita juga ingin bisa menyebarluaskan orang-orang di kita. Yang disebarluaskan adalah nikmat, ya kan, hal yang negatif, tetapi nikmat-nikmat yang sudah kita peroleh akibat dari kita membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan dengan keimanan, dengan ilmu, maka amal itu akan menjadi indah, dan setelahnya indah kita akan mendapatkan kenikmatannya. Setelah nikmat, makanya kita ingin perlihatkan kepada dunia bahwa baca Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu nikmat, dan setelah nikmat kita ingin sampaikan untuk ditiru, untuk dijadikan ibroh, teladan, pelajaran bagi semua yang berinteraksi dengan kita. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, di silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, kemudian kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan kesempatan untuk terus-menerus berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita, ketakwaan kita, keimanan kita, dan pada saatnya kita berharap kita diwafatkan husnul khatimah, dan kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Ingin sekali kita itu dipanggil dengan panggilan indah sebagai abdinya Allah, ahli ibadah, dikumpulkan dengan orang-orang golongan ahli ibadah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai kelanjutan dari kebahagiaan kita, kita baca surat At-Taubah mulai ayat kelima, dan At-Taubah ini dibacanya tidak disunnahkan membaca basmalah. Jadi setelah ta'ud kemudian langsung ke ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya, kita baca Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau pelajar salah, maka ikuti dengan kebaikan. Ya. Jadi harusnya kalau langsung ke Al-Qobah tidak baca bas, maka jangan merasa sebagai sesuatu yang tidak ada solusi, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Yuk sekarang kita ke surat At-Taubah. Jangan pernah di dunia ini tidak pernah merasa ada solusi. Ya. Jangan pernah tidak ada solusi. Kita selalu berharap Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Inna Allah ghafurur rahim. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, ayat ini menegaskan tentang sikap kita kepada orang-orang kafir yang mengkhianati perjanjian. Ya, jadi kalau yang tidak mengkhianati tentunya tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Yang ada adalah mendakwahi. Mendakwahi artinya mengajak. Dan ketika mengajak tentunya pedomannya adalah ud'u, ajaklah ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ajaklah manusia ke jalan agama Allah dengan ilmu, dengan penuh hikmah, wal mau'izatul hasanah, dan dengan cara, dengan teladan, dengan perilaku yang hasanah, yang baik, dengan cara baik. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk memilih mau mana yang menjadi keyakinan dalam diri masing-masing. Karena di dalam diri manusia itu sudah tersedia alhamha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu fujur dan takwa kepada semua manusia tanpa kecuali. Tinggal yang jadi pilihannya apakah mendekati keburukan atau cenderung mendekati kebaikan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita juga masing-masing setiap saat akan selalu dihadapkan dengan dua pilihan itu. Katakanlah ketika ada seseorang di antara kita yang sakit, ya, seseorang di antara kita ada yang sakit, maka ketika mendengar berita itu, di dalam kolbu kita akan ada jorojoi. Nah, jorojoi itu kecenderungan hayang, ngalongok, pengen gitu ya, ikut menjenguknya. Berarti itu kebaikan. Ya, kenapa kebaikan? Karena kata Rasul, seseorang yang baik itu ketika mendengar saudaranya menderita sakit, maka dia segera mendatanginya atau segera menjenguknya untuk memberikan hiburan, memberikan harapan, memberikan bagian dari kehidupan yang sebenarnya sakit itu hanya bagian dari perjalanan. Ya, memberikan nasihat kalau diperlukan, memberikan contoh teladan kepada mereka, memberikan kisah-kisah tentang bagaimana kesabaran dilalui, memberikan termasuk memberikan amplop, memberikan kue, memberikan sesuatu yang bisa jadi memberi manfaat kepada si sakit. Cuman sekarang di kita itu suka latah, sakitnya nggak jelas apa belum sakitnya, pokoknya membeli buah gitu punya. Daun air gering teh di mana sakit siapa Bu Lilis, meser buahnya di mana. Padahal bisa jadi yang sakit itu sedang tidak boleh makan gitu punya. Sok-sok tahu Bu ya kita mah ya. Dan itu di mana-mana tuh. Dan biasanya di depan rumah sakit itu ada toko buah ya, buah-buahan. Terus padahal yang sakit itu belum tentu membutuhkan buah. Tapi tiranaun Pak atau keur anu nungguanana eta buahna. Ya, niatkanlah itu bersedekah. Tapi jangan nganyuk heula Bu.
Jelas-jelas ada yang sakit, terus sabab era malu, ya, mau ke tempat orang sakit nggak bawa apa-apa, terus orang tengah nganjuk hutang, bukan kamari can dibayar, ya. Nah, jadi jangan sampai kita itu cul dong dong tinggal tinggal. Lakukanlah yang pokok itu datang memberikan harapan baik dalam bentuk doa ataupun bentuk dukungan. Ya, jangan banyak diajak ngobrol Bu yang sakit itu. Yang sakit banyak diajak ngobrol sigan we ibu trek ngubaran. Itu naon penyakitna? Naon anu karaos? Ditanya. Ya, kudu ditanya. Dalam ditanya manehna teh can puguh tambah cager. Ya, jadi kudu kumaha tuh lihat ke situ, alhamdulillah Bapak masih hidup, Bapak alhamdulillah. Sakit ya, sakit. Nabi Ayub pun sakitnya sampai bertahun-tahun kan gitu umpamanya dicontohkan. Ya, tapi jangan juga ketika ketemu orang sakit, Bu Agus sakit apa Bu Agus? Bilangnya saya tadi malam yang ke rumah sakit dan saya sakit. Oh bagus kemarin juga teman saya sakit terus meninggal bagus ya jangan gitu ya. Ya artinya apa? Ketika kita berinteraksi dengan sesama maka lakukanlah yang terbaik, ajaklah dengan cara yang baik dan itulah termasuk mau'idoh hasanah ya. Jadi di ayat ini kita kembali ke ayat kelima surat At-Taubah ini, para mufasir ahli tafsir berbeda pendapat berkaitan dengan maksud bulan-bulan suci yang dimaksud dalam ayat ini. Ibnu Jarir berkata yang dimaksud adalah yang disebutkan dalam firman Allah bahwa di antaranya ada 4 bulan suci, yaitu ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Kita paham bahwa bulan yang diharamkan atau bulan haram itu ada 4. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Orang Bandung menyebutnya bulan Hafid ya. Setelah bulan Syawal. Kemudian yang kedua bulan haram atau bulan yang disucikan itu adalah bulan Zulhijjah. Hari Zul teh bulan, hari Hijjah teh haji. Orang Bandung menyebutnya Raya Bung ya, bulan haji. Dzulqa'dah itu bulan untuk meneguhkan hati ya. Qa'dahnya hatena ya, akidah kekuatan jiwanya, spiritualitasnya, cek bahasa orang punya tekadna dan penguatan tekad bulan untuk berniat yang terbaik. Kemudian masuk ke bulan yang kedua bulan Dzulhijjah dan haji, bulan bepergian. Haji itu initan. Jadi di bulan Dzulhijjah mah kudu loma iji gimbrang. Udah cicing di imah wae punya ya mau bulan Dzulhijjah ngajaran tuh wae di imah punya. Bulan iji gimbrang, bulan haji. Haji itu adalah berangkat. Berangkatnya kemana? Ke tempat yang ditentukan oleh Allah. Kerjaannya apa? Ditentukan oleh Allah. Kemudian bagaimana tata caranya? Dicontohkan Rasulullah. Itulah haji. Ya, jadi iritan, tapi iritna kah? Tempat yang ditentukan, kemudian ibadahnya tata caranya ditentukan dan diberikan contoh. Balik dari haji, itu otomatis kudu menang gelar hajinya. Dan Kanjeng Nabi ge tengajar dan manusia bergelar haji. Sekali lagi Bapak Ibu ya, di lamun ayeuna di dieu sok pupujian pada balik haji hayang disebut Pak Haji kudu ngaji deui ya. Sabab naon? Eta mah ajaran ti walana di londo ya. Nah aja lamun geus haji mah cenah kudu cium tangan. Dalam kawan-kawan ganayan ya. Ya laki na mungkin haji mah kawin deui kan gitu punya terus kita lah begitu ya bukan itu ya. Terus apa yang disebutkan di sini di bulan haram itu yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram itu bulan kahiji ya. Kemudian berikutnya adalah bulan Rajab. Kita beberapa hari ini sekarang akan masuk ke bulan Siap. Nah, di bulan yang haram ini, bulan 4 bulan haram ini, tidak boleh orang saling membunuh,
tidak boleh berperang. Ya, itu ajarannya seperti itu. Tetapi orang-orang kafir tak pernah mengikuti ajaran itu. Bahkan mereka justru menganggap umat Islam sedang jong-jong dia, mari kita serang. Ya kan gitu ya. Alhamdulillah. Dan kita termasuk yang berlindung dari keadaan yang semacam itu. Hal ini dikatakan oleh Abu Ja'far al-Baqir, akan tetapi Ibnu Jarir berkata, ya, bulan suci terakhir adalah bulan Muharram. Hal itu juga diceritakan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dan pendapat ini juga dikeluarkan oleh Ad-Dahhak. Pendapat ini perlu diteliti lagi, sedangkan pendapat yang tampak lebih sesuai dengan riwayat Al-Aufi dari Ibnu Abbas yang juga merupakan pendapat Mujahid, Amir bin Shu'aib, Muhammad bin Ishaq, Qatadah As-Sa'di, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, bahwa yang dimaksud dengan bulan suci di sini adalah 4 bulan yang dimaksud dalam ayat yang disebutkan di surat At-Taubah ayat kedua, maka berjalanlah di muka bumi selama 4 bulan. Jadi bulan haram itu kita itu dianjurkan untuk jalan-jalan. Nah, jadi kayak Bu di bulan Rajab, yuk kurang jalan-jalan. Nu daeng we Bu, nu teu daeng mah ulah. Nah, saya berencana yang depan itu kita jalan-jalan ke cabang Saum Safid Al-Quran yang sudah ada yang mengungkapkannya di Sukabumi. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah punya cabang Saum Al-Quran di Cileunyi, kemudian juga di Tasik, dan insya Allah nambah lagi di Sukabumi. Mudah-mudahan ada di mana-mana ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika bulan-bulan suci itu telah habis, yakni jika 4 bulan di mana kamu dilarang memerangi mereka telah habis, maka perangilah mereka dimanapun kamu menjumpai mereka, karena pengembalian mereka makna kepada yang mazkur atau tertera lebih diutamakan daripada pengembalian kepada yang qadar atau yang tertera. Kemudian tentang hukum 4 bulan suci akan dijelaskan mendatang pada ayat lain dalam surat ini juga, yaitu maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kamu menjumpainya yang di muka bumi, dan ini bersifat umum. Sekali lagi ini bersifat umum, dan aturan mainnya adalah sudah sangat jelas. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang khianat terhadap perjanjian dengan umat Islam, mereka akan membahayakan diantepkeun ya, gitu Bapak Ibu ya, sok ngabomohan ya, membuat tidak damai bagi umat muslim. Akan tetapi yang masyhur adalah diususkan dalam pelarangan perang di tanah suci. Jadi yang tidak boleh ini dikhususkan perang-perang di bulan haram itu tidak diperbolehkan. Nah, terutama di tanah suci. Artinya ada kekhususan, ada kekhususan, ada kekhususan. Sekali lagi yang disebut dilarang berperang itu selama bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, gitu ya. Kemudian akan tetapi yang maksud ini adalah pelarangan perang di tanah suci. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangimu di dalamnya. Jika mereka memerangimu di dalamnya, maka bunuhlah mereka. Ingat Bapak Ibu, ketika masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau belum hijrah ke Madinah, maka di Mekah itu, di sekitar Masjidil Haram itu banyak sekali orang kafir. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di sekitar Masjid Haram, di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah, tidak jarang mendapat perlakuan tidak senonoh dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika Rasulullah sedang bersujud di tengah malam, mereka menimbun kepala Rasulullah dengan perut unta yang sudah membusuk. Ya, jadi jeroan kalau kata kita ya, jeroan unta
yang sudah membusuk diambil dari tempat sampah oleh suruhan dari Abu Jahal dan Abu Lahab, kemudian ditimbunkan ke kepala Rasulullah. Kebayang Bu, lamun di dia aya kitu kumaha Bu, ngambek mah. Tapi Rasulullah waktu itu tidak marah. Bahkan yang lain pun tidak berdaya. Kenapa? Itulah Allah memberikan pelajaran. Ketika dalam keadaan yang seperti itu, maka bersabar merupakan keutamaan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, siapa yang menolongnya? Yang menolong Rasulullah ketika itu siapa, Bu? Siti Fatimah putri Rasulullah. Belum menjadi istrinya Sayyidina Ali. Masih gadis ya. Siti Fatimah masih gadis melihat bapaknya yang namanya Nabi Muhammad SAW dieak-eak ditertawakan oleh orang-orang karena di kepalanya ada kotoran unta. Kemudian Siti Fatimah sambil menangis, kemudian apa istilahnya membuang kotoran-kotoran yang ada di kepala ayahnya sambil menangis. Nah, Rasulullah menghiburnya, tenang Fatimah, ini mah nggak seberapanya dibanding dengan ujian-ujian para nabi yang lalu. Ya, cuman ditimbukin kotoran nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau kata cucu saya, bialin aja, nggak apa-apa. Orang menghina bialin sampai bohong juga, sampai aware menghina kita nggak apa, biarin, nggak usah ngambeknya. Beres Bu. Tapi nusuk ngambek mah nu ningali paum aya nu najong, nah teh ela nu ningalikeun teh langsung mau bedog. Kurang ajar mah nya paum ditajong. Nah gitu Bu ya. Sama sekarang juga Bu. Ya terutama yang segolongan, separtai, sekoalisi. Kalau para pemimpinnya ada yang marahin, ada yang ngolok-ngolok, yang ngamuknya itu para jongos-jongosnya, para konco-konco. Nah, ya, itulah pelajaran. Nah, kemudian disebutkan di sini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, dan tangkaplah mereka, yakni jadikanlah mereka sebagai tawanan. Setelah itu kamu diperbolehkan membunuhnya, akan tetap menjalankan atau tetap menjalankannya sebagai tawanan. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian, yakni jangan merasa cukup dengan hanya mendapatkan mereka, akan tetapi kejarlah mereka dan kepunglah mereka di tempat persembunyian dan benteng mereka, serta intailah di setiap jalan yang biasa mereka lalui, sehingga mereka merasa tersudutkan dan hanya memiliki dua pilihan, perang atau agama Islam. Jadi ini ajarannya seperti itu. Kenapa? Mereka khianat, ya, mereka jahat terhadap orang-orang Islam. Sekali lagi, kalau tidak jahat, maka kita tidak boleh dibunuh. Bahkan kita berharap mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Di saat-saat ini, betapa kita sering mendengar atau melihat atau mendapatkan berita bahwa ada sekelompok orang yang tadinya membenci Islam, tetapi kemudian dia berbalik bahkan masuk Islam dan mendapat hidayah. Nanti dalam perang berikutnya disebutkan, ya, diketahui bahwa yang namanya Sayyidina Khalid bin Walid, ya, itu dulunya itu panglima perang, ya, panglima perang kaum kafir Quraisy. Di waktu perang Badar dia ikut, tetapi dia kalah. Kemudian di waktu perang Uhud dia ikut, tapi dia menang. Tapi apa yang terjadi? Sepulang dari perang Uhud dia malah berbalik memeluk agama Islam. Kenapa? Hebat umat Islam ini, ya. Segitu udah terdesak seperti itu, mereka masih tetap menggeliatkan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada apa sih dengan itu? Maka Sayyidina Khalid bin Walid merenung, kemudian setelah itu dia lapor kepada orang-orang yang pasukannya, ya, kaum kafirin Quraisy, lapornya apa? Saya mau ke Madinah. Mau ngapain Khalid? Saya mau masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid masuk Islam, Bu. Nah aja ini tim ke Madinah hayang masuk Islam. Padahal belum setahun dia itu memenggal kepala orang-orang Islam, ya, memerangi Kanjeng Nabi. Itulah Khalid bin Walid. Dan kemudian dia datang kepada Rasulullah, lapor, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam dan saya ingin di dalam Islam juga saya ingin menjadi panglima. Nah, oleh
Nabi Muhammad dijadikan panglima perang dan berhasil menjadi panglima perang yang luar biasa gagah berani, menaklukkan beberapa kabilah dan juga beberapa kerajaan termasuk Romawi. Nah, di bawah pimpinan Khalid bin Walid, orang-orang Yahudi dan Nasrani dikalahkan. Begitu Bapak Ibu, kalau Allah sudah menghendaki, maka yang tadinya musuh bagi Rasulullah menjadi orang yang menjadi pembelanya. Kenapa? Karena Rasulullah selalu punya harapan. Mudah-mudahan, kalaupun tidak bapaknya, nanti anaknya. Tidak anaknya, mungkin cucunya. Dan itulah yang terjadi. Demikian juga dulu ketika Rasulullah SAW mendapati Sayyidina Umar, ya, masih dalam keadaan kafir, galaknya luar biasa. Sampai-sampai dia bawa pedang, mau membunuh Rasulullah di waktu malam, kemudian dia melewati rumah adiknya, dan ternyata adiknya Sayyidina Umar sedang baca surat Toha. Dan kemudian Al-Quran itu direbut oleh dia, dan sambil merebutnya, kemudian adiknya itu ditonjok, ya, dipukul sampai berdarah. Adiknya itu perempuan, ya. Kemudian dia menuju rumah Nabi Muhammad SAW sambil membawa Al-Quran yang sedang dibaca. Al-Qurannya belum seperti ini, Bu, masih berupa lembaran catatan yang sedang dibaca oleh adiknya Sayyidina Umar. Kemudian dia datang ke Rasulullah dan gedor pintu Rasulullah. Muhammad. Semua orang udah panik, tapi Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, Muhammad, Umar hari ini bakal masuk Islam. Kata Nabi Muhammad, tolong bukakan, itu Umar mau masuk rumah. Dan ketika masuk rumah, apa yang terjadi? Muhammad, pedang ini adalah untuk beribadah. Aku masuk Islam. Nah, senang nggak kira-kira, Bu? Nutalina popolototnya, kemudian beliau datang untuk memeluk ajaran agama Islam. Karena apa? Karena Allah memberikan hidayah. Jadi Bapak Ibu, kepada teman-teman kita yang saat ini belum berislam, kita harus selalu punya harapan. Mudah-mudahan mereka suatu saat bisa mendapatkan hidayah. Nah, gitu juga kepada yang beragama Islam yang saat ini belum beribadah, saat ini belum bisa sholat, saat ini belum bisa ruku dan sujud, saat ini belum bisa baca Quran, saat ini belum bergabung, maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Dan bagi Allah, hidayah itu tidak sulit pun fayakun, maka bisa jadi saat itu juga. Tapi bagi manusia tidak boleh yang memaksakan kehendak kepada lain. Gitu. Ya. Baik, dari hari ini kita bacanya satu ayat, ya, tentang bagaimana sikap kepada orang-orang kafir yang waktu itu berkhianat kepada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kisah ini. Sekali lagi, kisah ini adalah kisah kekhususan pada saat manusia yang kafir atau musyrik itu berkhianat. Ketika tidak berkhianat dan setia terhadap perjanjian, maka bialin lakum dinukum waliyadi. Tapi bagaimana dengan sekarang Israel yang seenaknya kepada bangsa Palestina? Maka alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo Subianto di Mesir sudah menantang, ayo kita bersama, gitu ya, bebaskan Palestina. Cara bebaskan Palestina dua kemungkinannya, dengan diplomasi atau dengan perang. Jadi Bapak Presiden berani mengatakan kita perangi Israel.